Coba deh pikirin, kotak satu ini, televisi. Mungkin udah ada di rumah kita dari kita kecil ya kan? Tapi ini tuh bukan cuma sekedar perabot. Ini tuh jendela. Jendela yang benar-benar ngebentuk cara kita mandang dunia. Yuk kita bedah ceritanya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kotak ini bisa kerja? Kok bisa ya gambar sama suara dari ujung dunia sana tiba-tiba nongol di ruang keluarga kita? Ini bukan sihir loh. Di baliknya ada kisah inovasi, persaingan yang sengit banget, dan teknologi yang, percaya atau enggak, akhirnya ngebentuk kita semua. Semuanya tuh dimulai dari namanya sendiri, televisi. Secara harfiah artinya melihat dari jauh. Idenya simpel banget kan? Tapi justru ide sederhana yang kuat inilah yang bikin para penemu penasaran selama puluhan tahun. Mereka mengubah mimpi yang kelihatannya mustahil jadi kenyataan yang kita nikmati sekarang setiap hari. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Tantangannya tuh mendasar banget. Sebelum bisa ngirim gambar, gimana caranya ngubah cahaya jadi sinyal listrik? Nah, gimana para perintis ini mecahin teka-teki besar ini? Jawabannya ternyata cerdas banget dan inspirasinya datang dari sesuatu yang kita lakuin tiap hari. Baca buku. Coba bayangin deh, mata kita kan nge-scan halaman dari kiri ke kanan, baris per baris kan? Nah, idenya persis kayak gitu. Gambar di-scan dengan cara yang sama. Tiap titik cahaya diubah jadi sinyal listrik. Prinsip scanning inilah yang jadi fondasi dari semua yang kita kenal sekarang. Jadi jangan bayangin penemuan TV itu kayak satu orang tiba-tiba teriak, Eureka! Nggak gitu. Ini tuh lebih kayak perlombaan global yang sengit. Banyak banget orang-orang jenius dari berbagai negara saling bersaing, tapi juga saling nyambungin hasil kerjaan satu sama lain. Masing-masing nambahin kepingan puzzle yang penting banget. Lihat deh timeline ini, perkembangannya cepat banget. Mulai dari piringan berputar mekanis punya Nipkow di tahun 1884, terus ada demo publik pertama dari Baird tahun 1926. Tapi, lompatan terbesarnya terjadi di tahun 1927. Ada seorang jenius umurnya baru 21 tahun, namanya Philo Farnsworth. Dia nyingkirin semua komponen mekanis dan menciptakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Puncaknya, tahun 1937 pas BBC nyarin penobatan Raja George VI, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia nonton sejarah tercipta secara langsung dari ruang keluarga masing-masing. Dampaknya? Langsung kerasa. Setelah siaran penobatan itu, 9.000 unit TV laku terjual. Mungkin sekarang kedengarannya nggak banyak ya, tapi coba bayangin di zaman itu. Angka 9.000 itu kayak percikan api yang nyalain kebakaran besar. TV udah bukan lagi sekedar eksperimen di lab, tapi jadi barang yang bener-bener dipenginin orang buat ada di rumah mereka. Nah, dari sinilah ceritanya jadi lebih dari sekedar soal kabel dan sinyal. Ini udah masuk ke ranah gimana si kotak bercahaya ini mulai ngebentuk ulang masyarakat, budaya kita, bahkan cara otak kita bekerja. Coba deh, bayangin angka ini, 1 miliar. 1 miliar. Di akhir tahun 90-an, segitulah jumlah TV di seluruh dunia. Artinya, hampir setiap rumah punya jendela baru yang super kuat ini. Jendela yang nggak cuma ngasih hiburan, tapi juga ide-ide baru, berita, dan cara pandang yang sama sekali beda buat ngelihat para pemimpin kita. Nah, momen inilah titik baliknya. Debat Kennedy lawan Nixon tahun 1960. Persepsinya beda banget, gila. Yang dengerin di radio, mereka cuma denger suaranya Nixon yang berat dan berpengalaman, jadi mereka mikir Nixon yang menang. Tapi, yang nonton di TV, mereka ngelihat Kennedy yang kelihatan tenang, berwibawa. Kontras banget sama Nixon yang kelihatan gugup keringetan. Tiba-tiba, apa yang dilihat mata jadi lebih penting dari apa yang didengar telinga. Politik berubah selamanya. Kutipan ini benar-benar nangkep perubahan yang lebih dalam lagi. TV itu nggak cuma masuk ke rumah kita, tapi dia ngatur ulang tata letak perabotannya. Ruang keluarga, yang dulu jadi pusat obrolan, sekarang semua kursinya ngadep ke satu arah, ke layar. Fokus perhatian kita semua jadi bergeser. Oke, sekarang kita fast forward ke masa kini. Cerita si layar ini belum selesai loh. Dia cuma berevolusi. Dari yang tadinya cuma satu kotak di ruang keluarga, sekarang kita dikelilingin sama layar dalam segala bentuk dan ukuran. Nah, ini jadi pertanyaan yang personal banget buat kita semua kan? Dengan semua waktu yang kita habiskan di depan layar, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Sains mulai ngasih beberapa jawaban, dan jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata ini tuh kayak pedang bermata dua. Sisi baiknya, otak kita ngeluarin dopamin, itu loh hormon rasa senang pas kita nonton acara yang kita suka. Ini bisa bantu kita rileks, bahkan bisa bikin kita ngerasa punya ikatan emosional yang beneran sama karakter di TV. Tapi, ada juga sisi buruknya. Siklus dopamin yang sama bisa bikin ketagihan, dan studi nunjukin kalau nonton TV pasif berjam-jam, lama-lama bisa nurunin daya ingat verbal kita. Sambil otak kita beradaptasi, kebiasaan nonton kita juga berubah total. Coba lihat grafik ini deh. Setelah stabil bertahun-tahun, lihat deh penurunan tajamnya belakangan ini buat TV tradisional.
Terus perhatian kita pindah kemana? Jawabannya simpel, kita udah nggak mau lagi terikat sama jadwal siaran. Jawabannya, ya ini, layanan streaming. Mereka ngasih kita kendali penuh. Mau nonton apa, kapan aja, di layar mana aja, terserah kita. Era nungguin episode baru tiap minggu udah lewat. Sekarang zamannya binge watching atau nonton maraton. Kekuasaannya pindah dari stasiun TV ke kita, para penonton. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Apakah televisi itu lagi sekarat? Atau jangan-jangan ide intinya, melihat dari jauh, itu cuma berevolusi aja, pindah dari satu kotak besar di ruang keluarga ke banyak layar kecil yang kita kantongin setiap hari. Cerita tentang layar ini masih jauh dari kata selesai. Kira-kira bab selanjutnya bakal kayak gimana ya?